Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Yasmira Mandasari Saragi SMH dengan mata kuliah Hukum Perlindungan Data Elektronik ya. Baik, kita kali ini membahas mengenai bahan materi yang judulnya lampiran 1 ya. Yang bahan materi yang sebelumnya sudah selesai saya bahas di minggu lalu. Kemudian untuk absensi jangan lupa di kolom komentar YouTube saya, dan nanti tolong di like dan subscribe ya untuk channel YouTube saya. Baik Bapak Ibu, untuk hukum perlindungan data pribadi di Indonesia ya. Jadi mengenai revolusi digital telah menciptakan sebuah inovasi baru ya dalam kapasitas untuk memperoleh, menyimpan, memanipulasi, dan mentransmisikan volume data secara nyata atau real time, luas dan kompleks. Kemudian revolusi digital ini seringkali dianggap identik dengan revolusi data. Perkembangan ini mendorong mengumpulkan berbagai data, tidak lagi tergantung pada pertimbangan data apa yang mungkin berguna di masa depan ya, tetapi semua data dikumpulkan Bapak Ibu. Pemerintah dan swasta bersaing untuk memperbesar kapasitas penyimpanan data mereka, dan semakin jarang pula penghapusan data ya. Jadi menemukan nilai baru dalam data sehingga data diperlakukan seperti halnya aset yang berwujud ya. Jadi era baru pengelolaan data inilah yang biasa disebut sebagai big data. Orang-orang komputer tahu nih tentang big data ya. Kemudian sebuah revolusi digital yang dicirikan dengan perpaduan teknologi yang mengaburkan garis antara bidang fisik, digital, biologis ya. Revolusi industri keempat nih sering digambarkan sebagai munculnya cyber physical system ya, yang melibatkan kemampuan yang sepenuhnya bagi manusia dan mesin ya, terutama dalam hal kecepatan, cakupan, kemudian dan dampak sistem. Ini perkembangan ini telah memungkinkan lahirnya banyak terobosan-terobosan teknologi ya, yang muncul di bidang-bidang seperti kecerdasan buatan misalnya ya, robotika, internet, ya, kendaraan otomatis dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Kemudian ini saya ambil memang bahan ini dari sebuah jurnal yang memang sudah dipublikasikan ya, sehingga memang sudah valid ya untuk kebenarannya ya. Nah, ini terkait big data banyak ini kasus-kasusnya Bapak Ibu. Saya akan coba mensingkatnya lagi ya. Jadi terkait privasi dan perlindungan data pribadi sebagai sebuah hak yang melekat pada diri pribadi, perdebatan mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak atas privasi seseorang mula-mula mengemuka di dalam putusan-putusan pengadilan di Inggris ya, dan kemudian di Amerika Serikat, hingga kemudian Samuel Warren dan Louis Brandeis menuliskan konsepsi hukum hak atas privasi dalam Harvard Law Review volume keempat ya, nomor 5 tanggal 15 Desember 1890, tulisan dengan judul The Right to Privacy. Inilah yang pertama kali mengkonseptualisasi hak atas privasi sebagai sebuah hak hukum ya. Tulisan ini sendiri muncul ketika koran-koran mulai mencetak gambar orang untuk pertama kalinya ya. Dalam tulisan tersebut Warren mengemukakan mendefinisikan hak atas privasi sebagai hak untuk dibiarkan sendiri ya, the right to be let alone ya. Definisi mereka didasarkan pada dua aras, yang pertama kehormatan pribadi, yang kedua nilai-nilai seperti martabat individu, otonomi dan kemandirian pribadi ya. Jadi gagasan ini kemudian mendapatkan justifikasi ya, dan pengakuan dengan adanya beberapa gugatan hukum yang kemudian memberikan pembenaran tentang perlunya perlindungan hak atas privasi, terutama dengan sandaran alasan moralitas ya. Oke. Kemudian
ada detail ya, cakupan ruang lingkup dari hak privasi seseorang dengan merujuk setidaknya pada 4 bentuk gangguan terhadap diri pribadi seseorang, yaitu yang pertama, gangguan terhadap tindakan seseorang mengasingkan diri atau menyendiri dan gangguan terhadap relasi pribadinya. Yang kedua, pengungkapan foto-foto pribadi yang memalukan secara publik ya. Kemudian ada publisitas yang menempatkan seseorang secara keliru di hadapan publik. Kemudian yang keempat, penguasaan tanpa izin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain. Nah, ini banyak sekali, banyak penipuan ini Bapak Ibu ya, untuk data-data elektronik ya dan lain sebagainya ya. Kemudian saya coba mensingkatkan kembali ya. Jadi perkembangan hukum perlindungan data ya pribadi ini berkembang sejatinya bersamaan dengan perkembangan teknologi ya, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Jadi untuk organisasi regional yang juga memberikan respon terkait dengan perlindungan data ya, seperti layarnya the Council of Europe Convention for the Protection of Individual with regard to automatic processing of personal data ya pada tahun 1981 ya, dan APEC juga ya. Ini perkembangan signifikan hukum perlindungan data terjadi ketika Uni Eropa melakukan unifikasi hukum ya, perlindungan datanya melalui peraturan perlindungan data umum ya di Uni Eropa pada tahun 2016 dan mulai berlaku di 25 Mei 2018 ya. Jadi setidaknya lebih dari 100 negara telah mengadopsi undang-undang perlindungan data. Hukum perlindungan data umumnya strukturnya memuat mengenai cakupan dan jangkauan data perlindungan data ya. Cakupan dan jangkauan dari perlindungan data termasuk cakupan pengendalian dan prosesor data dan jangkauan teritorial jurisdiksi, kemudian definisi dan jenis data pribadi. Lalu ada prinsip-prinsip perlindungan data mencakup di dalamnya alasan pemrosesan data. Lalu ada kewajiban pengendalian dan prosesor data, kemudian hak-hak dari pemilik data atau data subjek dan pengawasan dan penegakan undang-undang yang umumnya dilengkapi dengan Independent Supervisory Authority atau Data Protection Authority. Itu. Oke. Kemudian Bapak Ibu, ini saya sejarahnya dulu ya saya sampaikan ya tadi ya. Jadi ada prinsip-prinsip perlindungan data pada umumnya menekankan pada sejumlah hal berikut ini ya, perbandingan antara OECD, APEC dan GDPR ya, ada tabelnya Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya untuk data lengkapnya. Jadi kalau OECD ini collection limitation, kemudian kalau APEC ini preventing harm, dan GDPR ini lawfulness, fairness and transparency ya. Ada sampai 8, 9 dan 7 nih rincian masing-masing ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk hukum perlindungan data pribadi di Indonesia dalam diskursus publik di Indonesia, konsep privasi seringkali diidentifikasikan dengan konsep Barat atau Eropa, seperti halnya hak asasi manusia. Pada saat ini menjadi pembenar atas rendahnya kesadaran publik mengenai privasi, apalagi yang terkait dengan perlindungan data pribadi seseorang. Publik di Indonesia dengan mudah menceritakan pada orang lain tempat tinggalnya, tanggal lahirnya ya, serta seluruh hubungan kerabatnya. Selain itu juga menjadi praktik umum di Indonesia untuk menyerahkan KTP maupun identitas diri lainnya yang di dalamnya terdapat data pribadi seseorang kepada pihak ketiga ya. Misalnya ketika akan memasuki suatu tempat atau gedung ya, dalam konteks kekinian ya, para pengguna media sosial di Indonesia umumnya secara terbuka mencantumkan tempat tinggal asli ya, kemudian tanggal, bulan dan tahun lahir, nomor telepon, juga hubungan kerabat dengan orang tua atau saudara kandung. Jadi hal ini memperlihatkan masih besarnya problem kesadaran untuk melindungi privasi atau data pribadi ya, sebagai bagian dari properti pribadi. Jadi apalagi di media sosial Bapak Ibu, kan saya juga suka ya upload ya kegiatan saya gitu ya di media sosial. Ya mudah-mudahan ya kita semua dilindungi oleh Yang Maha Kuasa supaya tidak terjadi
hal-hal yang negatif terhadap diri kita, walaupun kita sering memposting ya, tapi saling menjaga itu lebih baik Bapak Ibu. Baik. Bapak Ibu, itu saja pemaparan saya hari ini. Jika ada pertanyaan nanti silakan di kolom komentar YouTube saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Ya, sehat selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.